so much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes out? Jangan ditiru ya guys. Yuk kita simak ulasan tentang plagiasi berikut ini. Plagiat adalah memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010. Yang termasuk ke dalam tindak plagiarisme adalah yang pertama, mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang kedua, menggunakan gagasan, pandangan, atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang ketiga, menggunakan fakta, yaitu data informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang keempat, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Yang kelima, melakukan parafrase atau mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya. Yang terakhir, menyerahkan suatu karya ilmiah yang diberikan dan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Hasan Mansur MAG, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Medan. Dalam hal pandangan MUI terhadap perilaku plagiasi atau menggunakan hak karya orang lain yang diatur sebagai karya sendiri, ini tentu sebuah tindakan yang dilarang dan dihukumkan haram dalam pandangan fikih. Mengapa dikategorikan haram? Karena plagiasi ini sama dengan hukum pencurian. Artinya hak milik orang lain yang sah merupakan hak orang itu diambil secara diam-diam lalu diakui menjadi hak cipta miliknya. Ini kan sama dengan hukum pencurian. Nah, sekali lagi, hukum pencurian sama kita ketahui hukumnya adalah haram. Ini jelas bertentangan dengan norma hukum, itu juga fikih dalam ajaran Islam. Pelaku plagiasi ini dalam dunia akademik tentu sangat berdampak buruk kalau kita mengkaji dampak. Mengapa? Karena perilaku plagiasi akan meruntuhkan integritas seorang akademisi. Ya, dimana seorang akademis itu kan dituntut kejujuran dalam berkarya, ya, dan sikap mumpuni sebagai seorang akademik yang dia harus berpikir karya ilmiah itu adalah merupakan sesuatu yang sangat dihormati. Oleh karena itu, kalau ini mewabah di kalangan akademik, sekali lagi ini akan meruntuhkan etika dan integritas seorang akademisi, dan lebih jauh tentu berdampak pada lembaga di mana seorang akademisi itu berada atau berkarya. Hingga saat ini Majelis Ulama Indonesia memang belum memiliki satu aturan tertentu terkait dengan sanksi plagiasi. Apakah misalnya sanksinya diumumkan kepada halayak ramai bahwa sebulan ini pelaku plagiasi? Hingga saat ini belum ada. Ya, apalagi memang MUI dalam
tupoksinya atau perannya, dia memiliki 3 peran. Pertama adalah peran keagamaan, peran sosial, dan independen ya. Ini sifat, bukan peran ya, ini sifat MUI. Jadi karena dia berperan keagamaan, sosial, dan independen, MUI dalam perannya memang bukan lembaga yang berhak menjatuhkan sanksi karena bukan lembaga eksekutif. Tapi MUI tetap menghimbau, memberikan panduan kepada masyarakat untuk terus berkarya berdasarkan fakta integritas yang dimiliki seorang akademisi kalau dia seorang akademisi. Ini secara umum pandangan atau pedoman yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat secara umum, juga kepada akademisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena plagiarisme di perguruan tinggi akhir-akhir ini mungkin semakin marak ya. Saya kuliah S3 tahun 2002. Dulu ada suatu topik pembahasan memang menceritakan tentang plagiarisme. Mengapa ini semakin marak? Karena adalah persoalan melindungi hak cipta. Karena seseorang punya karya itu harus dilindungi. Semakin banyak perguruan tinggi ingin melindungi hak karya ciptanya, maka semakin banyak pula plagiarisme. Oke. Baik, terima kasih Naura sama Sela ya. Fenomena plagiasi di perguruan tinggi saat ini barangkali masih bisa dikendalikan ya. Hari ini dengan adanya mesin cek plagiasi atau plagiarisme, mahasiswa ini barangkali hari ini sudah mulai sadar bahwa plagiasi itu merupakan salah satu pelanggaran etika akademik yang serius. Yang serius itu bisa digarisbawahi bahwa oleh karena itu dengan adanya kecanggihan teknologi, maka mahasiswa itu juga mulai sadar bahwa hari ini karena adanya undang-undang itu kan satu jelas ya, sehingga mereka mau pikir-pikirlah dulu kalau mau melakukan plagiasi. Kemudian yang kedua, di samping fenomena plagiasi itu bisa dikendalikan, yang kedua kesadaran sudah mulai membaik. Yang ketiga, hari ini kalau ada mahasiswa, dosen ataupun peneliti dia coba-coba melakukan plagiasi, di hadapan mereka tuh sudah menunggu sanksi dari mulai yang paling ringan sampai yang paling berat. Itu pasti akan mereka alami dan diberikan kepada pelanggar etika akademik. Jadi kalau hemat saya, fenomenanya udah bisa dikendalikan. Banyak hal yang dikategorikan plagiarisme atau plagiasi. Pertama adalah karya tulis. Yang kedua karya seni. Yang ketiga juga karya non materi. Contohnya lagu ya dan sebagainya. Kalau di perguruan tinggi itu paling banyak memang karya tulis. Dan fokus karya tulis itu bisa makalah dan bisa juga tugas akhir seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Itu yang paling banyak. Atau bahkan hasil penelitian atau artikel itu yang banyak diplagiasi oleh orang lain. Karena semua orang akan membuat hal yang sama, maka dia mau membuat jalan cepat, maka dia memplagiasi. Setiap orang yang ingin punya karya, di perguruan tinggi itu ada dosen, ada mahasiswa, dan ada tenaga pendidikan. Siapa bilang dosen juga nggak berpeluang? Dosen juga punya tugas untuk membuat karya, maka dosen juga berpeluang untuk melakukan plagiasi.
Yang kedua, mahasiswa. Mahasiswa ini banyak tugas membuat karya, makalah, CPR, CGR, kemudian ya itu tadi skripsi, tesis, disertasi. Maka mereka berpeluang untuk melakukan itu, karena kemungkinan saja bahwa apa yang dilakukan itu mungkin perlu cepat dan sebagainya. Tenaga kependidikan ketika dia membuat laporan kerja, buat kinerja, contohnya dan sebagainya. Jadi itu mungkin saja dilakukan, berpeluang semua. Ya, di perguruan tinggi ya. Kenapa plagiasi ini mewabah? Mewabah itu seperti gelombang tsunami yang banyak dilakukan. Pertama, memang karya itu, kalau kita anggap bahwa karya itu sebenarnya terbatas, maka orang akan membuat karya baru. Mensintesa itu membuat kreatif yang baru. Orang yang nggak punya kreativitas, nggak membuat hal-hal baru, maka dia cenderung mencontoh yang lama saja, kan gitu. Ini dilakukan kemungkinan karena tuntutan. Ada tenggat waktu, dia harus siap karyanya, maka dia mengambil jalan pintas. Jadi peluang-peluang itu bisa saja terjadi. Nah, sebenarnya ya etika seseorang. Kalau dia sadar bahwa yang dilakukannya itu salah, maka dia tidak akan melakukan. Mengapa orang cenderung berbuat seperti itu? Dalam keilmuan dia belum mendapatkan mungkin ontologi, epistemologi, dan aksiologi, itu belum duduk pada dirinya. UIN Sumatera Utara menyadari bahwa plagiasi ini berbahaya dan ini tidak dibenarkan, bahkan ini melanggar hukum. Ada 3 produk hukum yang mengatur masalah ini. Saya pikir bisa dilihat nanti lebih jauh ya, sampai yang tahun 2019 yang terakhir. Dalam Islam juga tidak boleh menjiplak karya orang lain ya, tidak boleh. Jadi mekanisme yang dilakukan UIN Sumatera Utara sendiri sudah punya aplikasi bagaimana mencek apakah ini plagiat atau tidak. Itu tersistem, dibuat unitnya itu ada di perpustakaan, dan setiap dosen juga mempunyai akses untuk itu. Mahasiswa juga mekanismenya, setiap karya ilmiah harus ada surat pernyataan bahwa dia tidak plagiat di atas materai. Skripsi, tesis, dan disertasi itu ada lembaran ketiga di depan, pernyataan bahwa dia tidak plagiasi, dan itu bisa ditandatangani setelah dia mendapat surat pernyataan legalisasi dari lembaga Turnitin atau yang ada di UIN ya. Jadi itu mekanisme yang kita lakukan. Di samping itu kita juga mengembangkan ya mental orang yang jangan melakukan plagiasi di UIN Sumatera Utara, khususnya di FETK UIN Sumatera Utara. Saya sebagai dekan, ada program kita namanya parental ilmuwan. Apa itu parental? Parental, setiap ilmuwan, setiap dosen harus kuat sanadnya. Dosen saya adalah Yusuf Hadimiarso. Yusuf Hadimiarso, siapa dosennya? Itu adalah David Merrill. David Merrill ini bukunya ya. Jadi orang yang mengutip pendapat saya, pendapat Yusuf Hadimiarso, pendapat David Merrill, dituliskan bukunya, nasabnya itu dituliskan dari plagiasi. Kalau memang itu pendapat David Merrill, ditulis pendapat David Merrill di buku ini, pendapat Yusuf Hadimiarso, pendapat Narbianto. Kalau ditulis itu tidak plagiasi. Plagiasi itu kan karena tidak dituliskan nasabnya. Dalam Islam nasab itu huruf. Maka itu salah satu mekanisme kita, sistem, dan kita mengembangkan program-program itu. Ada sanksi akademik, dan itu mekanisme sudah ada SOP-nya, itu ada di Biro Rektor, dan itu diterapkan. Kalau memang dia plagiat, ya ada aturannya. Saya pikir begitu. You know it's not the same as it was. As it was. You know it's not the same. Answer the phone. You know you're no good alone. Why are you sitting at home on the floor? What kind of pills are you on?